Assalamualaikum daingku, agak kareba si papa rong. Hui. Nah, tadi saya habis upacara di kantor OJK bersama rekan bisnis. Nah, ini bertepatan tanggal 17 Agustus tahun 2025. Saya sama kawan-kawan di Aceh ini mau jalan ke lokasi namanya Lok Matai. Saya pernah ke sana itu di tahun 2023. Lokasinya itu enak, nah. Cantik lah lokasinya. Nah, itu lokasinya ada di balik gunung itu nanti daingku. Nah, kita akan hiking dulu kurang lebih 40 menit lah, 40 sampai dengan 45 menit. Nanti kita akan mancing di sana sekalian menikmati suasana pantai. Mudah-mudahan sih masih bagus seperti terakhir saya ke sana di tahun 2023. Nah, ini bareng rekan saya ini Aldi. Hui. Nah, ini ternyata banyak pengunjung hari ini. Katanya sih banyak sekali yang datang untuk nginap di sana. Nah, ini kita cari parkiran dulu daingku. Lokasinya ada pas di belakang gunung itu tuh. Parkir, bisa parkir sana, Bang? Ya, Bang. Ini kita baru sampai daingku. Jadi lokasinya ada di atas sana tuh. Jadi nanti kita hiking dulu kurang lebih 45 menit untuk bisa nyampe ke pantai Lok Matai. Ini banyak tempat pembibitan apa sih namanya? Nener ya, udang kayaknya tuh. Kita parkir dulu. Uhui. Ini lagi persiapan barang-barang dimasukin semua ke tas. Ransum, makanan. Itu ada bawa apa namanya? Ini anak-anak ini habis turun. Baru dari atas nih anak-anak ini. Banyak pengunjung katanya hari ini, cuman nggak nginap mereka. Nah, itu sana tuh ada lagi tuh. Yuk, habis ini kita naik ke atas, kita ini sekalian saya mau lihat kandang ayamku di sini nih. Kandang ayam baru habis panen ini. Iya, saya ngaku-ngaku punya saya ini. Kandang ayam siapa ini, Aldi? Kandang ayam orang lah. Uhui, si papa rong. Ini kita mulai jalan. Nanti kita hiking kurang lebih berapa menit nanti, Andre? 45 menit ada ya? Ya, paling 45 menit. 45 menit sampai ke pantai. Ini kondisi awal jalannya. Lumayan lah ini, lumayan terjal, lumayan bikin olahraga kita hari ini. Hap hap hap. Sampai ketemu nanti, kita nanti istirahat di pos yang pertama mungkin ya. Oke daingku. Uhui. Ini kita mulai menemukan apa namanya, jalan yang cukup mendaki ya. Ini tadi kita habis lewat dari sini, lumayan terjal dia. Nanti kita naik ke sana. Oke. Kita lanjut jalan daingku. Itu di sana agak terjal di sana tuh. Kalian dengar suara serangganya? Yuk, lanjut jalan. Kita ketemu lagi jalan terjal, jalan yang cukup mendaki. Ini lumayan ya, olahraga habis upacara 17 Agustus. Olahraga dulu kan. Memang kalau apa namanya, masuk ke hutan, ke alam itu memang aduh nggak ada duanya lah ya. Yang paling enak itu main di hutan, main di alam. Nah, itu jalannya tuh. Kita nanti masuk ke sana. Kita istirahat dulu. Ini pos berapa ini? Pos 1. Pos 1 ya. Sambil ngerekam pakai apa, tripod. Minum nih sama kawan-kawan. Mang Aldi, capek?
Halo Merdeka. Merdeka. Kita lanjut jalan Dengku. Nanti kita istirahat di atas lagi sambil tag video ke kawan-kawan di bawah. Ada udaranya sejuk. Alhamdulillah. Ini nampaknya kita udah mau sampai Dengku. Ini kalau kita lihat tanahnya ini kan sudah ada debu-debu kayak pasir-pasir pantai gitu. Kita lanjut jalan. Mudah-mudahan nanti nyampe ketemu sunsetnya di sana. Tuh kalian dengar nggak itu suara apa namanya, serangga. Tuh, ada suara burung juga. Jadi ini lokasinya di Matai Dengku. Ini di Aceh ya. Aceh kebetulan ini 17 Agustus. Informasinya tadi banyak yang datang juga. Ada yang nginep juga tadi malam. Tadi udah banyak yang balik juga kelihatan. Ini masih hutan yang cukup terlindungi lah di sini Dengku. Oke Dengku, nanti kalau udah mau nyampe depan di pantai nanti kita videokan lagi ya. Oke Dengku. Hui. Banyak sampah nih sini nih. Nanti kita bersihkan ya. Di hutan. Sedikit lagi nanti kita nyampe ke bawah sana. Lokasinya di bawah sana. Nanti mau lihat hutan dulu. Ya oke Deng. Lanjut Dengku. Kita udah sampai Dengku. Jadi lokasinya ada di bawah sana. Sedikit lagi kira-kira beberapa ratus meter. Ini kalau kalian dengar ada suara-suara gemuruh ombak. Dengar. Ada riuh-riuh suara ombak ya. Ada monyet pula tuh, monyet jadi-jadian tuh di sana tuh. Lanjut yuk, lanjut. Kita mampir dulu. Ini ada mata air di situ. Kita mau ambil air dulu, nambahin air, stok air kita buat 1 malam. Ada airnya? Ada ya, lumayan ya. Kalau nggak dibawa orang bisa. Untuk ada airnya tuh. Ini masih ada stok kan? Masih ada. Lumayan buat ngasih full apa itu botol ya, buat minum. Nggak nanti malam. Ini terakhir saya kesini tuh tahun 2023 akhir. Ini tuh kondisinya masih asri. Ini kalau kita lihat sepanjang jalan ini sudah mulai banyak nih sampah. Kemudian ada sepatu nih. Botol-botol bekas minum. Banyak sudah mulai kotor, tidak terawat ya. Mungkin karena banyak pengunjung ya. Nanti kita kalau balik nanti sambil jalan sambil dibersihkan mungkin ini. Biar sampahnya bisa dibawa sampai ke bawah. Oke Dengku. Si Papa Rong. Uhuy. Nah ini dia Lok Matai di pantai Lok Matai. Kita udah sampai Dengku. Lokasinya ada di sana. Mudah-mudahan tempatnya masih asri seperti tahun 2023 saya kesini terakhir ya. Yuk jalan Aldi. Udah nyampe Aldi. Gas. Pelan-pelan agak terjal Dengku. Ups. Itu dia lokasinya tuh. Banyak orang sana, banyak pengunjung ya. Harus hati-hati jalannya, agak terjal dia.
Itu dia lokasinya. Wah, banyak pengunjungnya ternyata ya. Pinjam bendera. Buat diri. Sampahnya dibawa pulang juga sampahnya. Udah kan? Halo, Bang. Sampahnya aman kan, sampah kan? Oke. Yuk, tuh lokasinya di sana tuh. Lumayan nih. Itu Daengku. Daengku tuh lokasinya di sana tuh. Nanti kita cari tempat buat pasang tenda mungkin di sana. Dulu tahun 2023 saya pasang tenda di sana tuh. Sambil mancing nanti malam ya. Kita mulai. Inilah sempat viral. Banyak sampah sekarang ya. Enggak terawat. Ini harusnya pengunjung. Habis dari sini sampahnya harus dibawa pulang. Atau minimal dibakar gitu kan, terus digali, ditimbun gitu. Oke Daengku, nanti kita ke sana. Jadi ini anak-anak muda ini, pengunjung ini kayaknya nginap tadi malam ya. Kebanyakan nginap karena tadi malam itu malam 17 Agustus. Nah ini kasihan lah kalau begini ya kan. Pantai cantik, banyak sampah. Ya. Ada kasihan. Harusnya karena ada biaya retribusi di luar, ini harus bisa anggarannya bisa dipakai lah gitu kan, dipakai buat membersihkan ini. Minimal lah sampahnya diangkat ke luar atau dibakar di sini gitu. Aduh kasihan Daeng, ini pantai secantik ini. Nanti kita ke depan mau lihat pantainya, nanti cantik di sana tuh. Pantai secantik ini tapi karena viral banyak pengunjung. Aduh ini sampah di mana-mana, kasihan ya, sayang. Nih, sayang sekali. Sayang Daengku. Betul. Ini dia pantainya. Oh, di sana banyak monkey monyet. Sini Andre, bisa Andre? Kita lihat monkey dulu, melihat monyet. Alde. Itu Alde. Ini ditulisnya di sini. Tahukah kamu berapa lama sampah terurai? Iya, tahu lah, tapi sampahnya tetap disimpan di sini. Oh, ambil kawan monyet. Maju kau. Alde. Sini Alde. Ada, kita cari tempat buat pasang tenda dulu. Oke Daengku, nah ini pantainya Daengku. Banyak juga, ada yang mancing juga di daerah sana tuh. Nah ini tuh orang mancing di sana. Ada yang mandi. Saya harus jujur ngomong, ini kondisi yang sekarang ini dibandingkan tahun 2023 saya kesini udah jauh berbeda. 2023 saya kesini tuh masih indah, masih asri. Nggak banyak sampah kayak begini. Inilah pentingnya menjaga lingkungan, karena yang menikmati juga kita sendiri. Oke Daengku. Di depan sana ada bule tuh. Ada bule 2 orang. Ada bule 2 orang nih sama kawannya tuh di sana. Nah, mau kemana ini kawannya nih? Ups. Ombaknya. Rencana kita mau mancing Daengku. Itu banyak orang mancing di sana tuh. Tapi katanya karena ombaknya besar, jadi ikannya nggak mau makan. Tapi kita coba aja dulu ya. Pak tahu mujur dapat ikan buat bakar-bakar bentar malam. Hui. Indahnya.
Ikan apa tuh? Kerapu kecil ya. Strike. Lagi pasang tenda. Ini ketemu ular di sini. Ada ular tuh, nggak tahu nih, ular daun kayaknya nih, warna hijau tapi banyak kali ya. Ular daun kayaknya Andre ya. Hati-hati ya jika lagi di pantai atau lagi di hutan. Biasanya ular itu kalau dia coraknya berwarna kayak begini, rame biasanya ada bisa. Atau tangkap enggak ya? Tangkap enggak nih Andre? Lumayan nih buat sate bentar malam. Ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus. Uhuy, si Papa Rong. Oke dengku, ini kita habis pasang tenda buat bentar malam ya. Ada hamuk juga. Saya rencana mau tidur di hamuk aja bentar malam, biar menikmati angin dari pantai ya. Terus nanti kita mau bakar-bakar di situ tuh, bakar jagung, kita bawa jagung. Aduh, hah? Mandi air asin? Wah, janganlah, mau nemen mandi air asin. Ada air di sana yang tadi, di sana tuh, yang air tawar itu. Oke dengku, sampai ketemu nanti malam. Nah, kawan kita itu si Putra lagi mancing di sana. Siapa tahu dapat ikan, bisa kita bakar-bakar juga nanti bentar malam. Oke dengku. Dengku, santai-santai dulu kita. Nyantai dulu sedikit Ada capek, nyantai dulu sedikit bentar baru lanjut lagi. Nih, tidur di hamuk kita. Nah, ini suasana malam hari di Lok Matai dengku. Ini kita lagi makan malam. Tadi habis bakar-bakar jagung juga kita ini, sambil ngopi, sambil ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan di Aceh. Jujur ini tahun kedua nih, 2 tahun saya bertugas di Aceh. Alhamdulillah, orang-orang dan kawan-kawan di Aceh itu sangat baik, sangat ramah, dan sangat toleransi. Jadi saya di sela kesepian saya karena jauh dari keluarga, mereka mau menemani saya berlibur atau sekedar menikmati alam di Aceh. Nah, ini beruntung saya memiliki kawan-kawan di Aceh yang sebaik mereka. Jadi intinya selama kita baik sama orang, insya Allah orang juga akan baik sama kita dengku. Jadi ini kita sambil menikmati suasana malam di Lok Matai sambil kita ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan yang ada di Aceh. Alhamdulillah dengku, ini pagi hari saya mau jalan-jalan ke depan pantai untuk menikmati suasana pagi hari, suasana matahari pagi. Nah ini ya, banyak nih orang-orang yang habis mancing ya, ini pagi hari mereka bangun juga, entah mereka kayaknya begadang, mereka tadi malam kayaknya mancing ya. Dan beginilah suasana Lok Matai saat ini dengku di tahun 2025. Nah, seperti tadi yang saya bilang, tahun 2025 itu tahun 2023 itu saya sempat ke sini. Dan jujur lokasinya pada saat tahun 2023 itu masih sangat asri karena belum banyak pengunjung yang datang ke sini ya. Karena sempat viral. Nah, itu kita lihat tenda-tenda tuh sempat viral di sini di tahun itu. Akhirnya banyak sudah pengunjung yang datang. Nah, sayangnya pengunjung yang datang itu tidak memperhatikan kebersihan, sampah-sampah dibiarkan berserakan, dan kondisi pantainya sekarang itu kurang terawat ya dengku. Padahal di depan tadi kita bayar retribusi. Ini suasana pantai di sini jujur ini sangat indah suasana pantai di sini. Kalau kawan-kawan itu melihat secara langsung lokasinya di sini tuh indah. Jujur saya sampaikan ini indah, cuman karena tidak terawatnya sekarang saat ini karena banyaknya pengunjung yang seenaknya saja membuang sampah. Nah, beginilah kondisinya. Harusnya ini dirawat, karena kalau ini dirawat bisa jadi destinasi wisata tentunya. Buktinya ada juga bule yang rela ke sini tuh. Ada bule yang rela ke sini untuk menikmati suasana pantai. Padahal di situ juga sudah tertulis tuh, tahukah kamu berapa lama sampah terurai? Ya, tapi buktinya masih banyak sampai mungkin ini hanya tinggal kesadaran
para pengunjung saja Daengku. Nah, sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Nanti kita jalan-jalan mengelilingi lokasi yang indah lainnya. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan referensi tempat wisata buat kalian semua yang menonton video saya. Terima kasih. Assalamualaikum.